Ini adalah contoh tanaman sawit saya yang saya dapatkan berdasarkan bibit sawit abal-abal. Bisa Anda lihat buahnya itu besar, bulat. Sepertinya ini dura. Buah dura ini memang tidak disukai pabrik, akan tetapi petani sawit pasti suka karena buahnya itu buah batu. Di sebelah kiri ini adalah beberapa pokok bibit sawit cabutan saya. Dan di ujung sana juga ada bibit sawit abal-abal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tandan berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Nah, pada kali ini saya ingin membahas topik yang sering menjadi perdebatan bagi kita para petani kelapa sawit, antara bibit sawit unggul, bibit sawit cabutan, bibit sawit abal-abal. Tiga jenis bibit ini masing-masing kita andalkan, akan tetapi hanya berdasarkan keyakinan. Nah, pada kali ini saya ingin membahas secara mendalam manakah di antara tiga bibit ini yang menguntungkan bagi kita para petani sawit, baik dari sisi pertumbuhan maupun dari sisi produktivitasnya. Langsung saja. Nah, yang pertama kita akan membahas bibit sawit unggul. Bibit sawit unggul adalah bibit sawit hasil dari penelitian dan pemuliaan genetik yang panjang. Bibit sawit unggul biasanya berasal dari induk yang sudah terjamin kualitasnya. Salah satu contohnya di depan ini, teman-teman. Ini varietasnya adalah PPKS Dampi. Bisa Anda lihat buahnya, cukup lumayan besar. Karakter fisik dari bibit sawit unggul sebagaimana yang kita ketahui, dari sisi pertumbuhannya yang seragam, tingginya sama besar, dan buahnya kurang lebih relatif sama. Daunnya juga lebat, apabila dirawat dengan maksimal, daunnya berwarna hijau gelap. Dari sisi pertumbuhan batangnya tebal dan juga tegak. Dari sisi penampilan bibit biasanya memiliki sistem perakaran yang kuat. Nah, bibit sawit unggul ini juga memiliki sertifikasi yang resmi. Biasanya bagi kita para petani yang mementingkan bibit sawit unggul, hal ini yang paling penting. Bibit sawit unggul selalu dilengkapi dengan sertifikat dari lembaga resmi, contohnya seperti PPKS, Lonsum, dan Sokavindo, atau lembaga penelitian yang lainnya. Nah, dari sisi sertifikat ini menjamin bibit tersebut asli dan berkualitas. Bibit sawit unggul biasanya memiliki potensi hasil yang sudah diketahui. Bisa jadi produksinya mencapai 25-30 ton per hektarnya dalam 1 tahun. Nah, selain itu bibit sawit unggul juga lebih tahan terhadap serangan hama dan juga penyakit. Akan tetapi sama-sama kita tahu bahwasanya bibit sawit unggul tuh harganya itu, teman-teman. Di tempat saya ini rata-rata harganya 35 sampai 70 ribu per pokoknya, tergantung dari tinggi dan juga besarnya. Jadi kesimpulannya dari bibit sawit unggul kita bisa mengetahui dari keragaman dan pertumbuhannya. Dari sisi produktivitasnya kita juga bisa menaksir atau memperkirakan karena biasanya sudah teridentifikasi berdasarkan hasil penelitian dari balai resmi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bibit sawit cabutan. Nah, kebetulan di sebelah kiri ini adalah beberapa pokok bibit sawit cabutan saya. Bisa Anda lihat. Di sebelah kanan bibit sawit unggul, di sebelah kiri ini adalah bibit sawit cabutan. Kemarin saya bereksperimen, dan di ujung sana juga ada bibit sawit abal-abal, tapi tidak banyak jumlahnya, hanya beberapa pokok saja. Rata-rata sih sebenarnya ini berbuah, cuma buahnya itu ukurannya agak berbeda dibandingkan yang sebelah kiri tadi. Bisa Anda lihat, ini penampakan buahnya. Dari penampakan buah, ukurannya ini tidak sama.
atau bisa dikatakan beragam. Dari kondisi daun terlihat daunnya itu kurang lebih sama dengan bibit unggul yang tadi sudah produktivitas. Nah, kelemahan dari bibit sawit cabutan ini teman-teman, kita tidak tahu pada saat kita menanam tersebut usia bibit tersebut berapa. Karena pada saat kita mengambil bibit sawit cabutan, bisa jadi umurnya itu sudah tua, akan tetapi bentuknya itu masih kecil. Karena pertumbuhannya terhambat, baik dari kurangnya sinar matahari yang masuk, maupun dari segi unsur hara. Karena keberadaan bibit sawit cabutan itu berbeda dengan bibit sawit unggul. Jika bibit sawit unggul kita hanya bisa mendapatkannya melalui balai resmi, berbeda dengan bibit sawit cabutan. Bibit sawit cabutan itu adalah bibit sawit yang berada di gawangan, di piringan dari tanaman sawit. Ketika kita melihat ada bibit yang menarik, kita langsung ambil dan kita tanam di lahan. Nah, seperti itulah biasanya. Padahal bibit yang hidup di gawangan itu meskipun kecil, belum tentu usianya itu muda. Bisa jadi usianya itu tua. Hanya saja pertumbuhannya itu yang terhambat. Nah, ini masuk kategori bibit sawit cabutan, teman-teman, jika kita ambil. Nah, ini kecil bentuknya, cuma usianya kita tidak pernah tahu. Berdasarkan bibit sawit cabutan yang saya tanam dan sudah produksi ini, nah ini buahnya cukup besar, berbanding terbalik dengan yang tadi, bibit sawit cabutan yang pertama, buahnya kecil-kecil. Ini dua yang matang. Nah, di depan ini bibit sawit cabutan juga, ini sedang mengalami trek sepertinya. Karena kebun yang ini kurang saya perhatikan dalam beberapa waktu ini karena saya banyak kesibukan, terutama di kebun sawit saya yang TBM di ujung sana. Oh, masih ada buahnya. Nah, Anda bisa lihat buahnya. Berbeda lagi dengan sebelumnya. Ini agak kecil, sedangkan yang tadi itu lebih besar. Tapi bibit sawit cabutan yang saya tanam ini rata-rata berbuah. Tingginya juga beragam. Yang ini tingginya itu kurang lebih 2-3 meter. Akan tetapi yang depan ini sudah 4 mungkin 5 meteran. Nah, inilah salah satu yang kita alami ketika kita tanam bibit sawit cabutan. Kita tidak tahu usianya, jadinya ketika sudah kita tanam di lapangan bisa jadi pertumbuhannya itu lebih cepat atau lebih lambat. Jadi beragam. Dari sisi masa panen untuk bibit sawit cabutan ini, saya rasa itu ketika masa-masa trek itu lebih terasa, teman-teman, perbandingkan bibit sawit unggul yang tadi. Jika bibit sawit unggul masa treknya itu bisa 6-8 bulan, akan tetapi bibit sawit cabutan saya ini ketika trek itu bisa lebih setahun baru mengeluarkan buah. Karena ukuran buahnya ini beragam dan tingginya juga beragam atau berbeda. Jadi untuk produktivitas buah sawit dari bibit sawit cabutan saya ini itu susah untuk diperkirakan. Kadang-kadang hasilnya lebih banyak dibandingkan sawit unggul yang sebelumnya. Akan tetapi kadang-kadang itu jauh lebih menurun dibandingkan bibit sawit yang unggul. Jadi saya tidak bisa memperkirakan untuk sisi produktivitasnya, teman-teman. Selain daripada itu, ketika kita menggunakan bibit sawit cabutan, menurut saya waktu dan biaya itu banyak terbuang. Meskipun sama-sama berbuah atau berproduktivitas, tetapi kita tidak bisa memperkirakan berapa hasil yang bisa kita dapat. Sedangkan kita sebagai petani sawit selalu mengeluarkan kos, baik itu dari sisi perawatan, pemupukan, dan segala macam lainnya.
Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jika berbeda silahkan tulis di dalam kolom komentar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bibit sawit abal-abal. Nah, ini adalah contoh tanaman sawit saya yang saya dapatkan berdasarkan bibit sawit abal-abal. Bisa Anda lihat buahnya itu besar, bulat. Sepertinya ini dura. Nah, bibit sawit abal-abal ini kadang-kadang itu berbuah, tapi tetap sama dengan bibit sawit cabutan. Buahnya itu beragam, ada yang besar dan ada yang kecil. Akan tetapi kelemahan dari bibit sawit abal-abal ini, ada tanaman sawitnya itu yang tidak berbuah, teman-teman. Jika kita menemukan yang berbuah, buahnya itu mantap. Karena rata-rata buahnya itu dura. Buah dura ini memang tidak disukai pabrik. Akan tetapi petani sawit pasti suka karena buahnya itu buah batu. Nah, di depan ini yang saya lakukan penebangan ada 1, 2, 3 pokok. Asal usul dari bibit sawit abal-abal ini adalah bibit yang kita dapatkan dari tempat yang tidak resmi, yang spesifikasinya kita tidak tahu sama sekali. Berbanding terbalik dengan bibit sawit unggul yang kita dapat dari balai resmi, kemudian bibit sawit cabutan yang kita dapat dari gawangan dan juga piringan. Kita sudah tahu induknya bagaimana meskipun cabutan. Berbeda dengan bibit sawit abal-abal ini, kawan-kawan. Ketika kita membelinya di tempat yang tidak jelas atau tidak resmi, kita tidak tahu apakah bibit tersebut indukannya itu berkualitas ataupun tidak. Jadi kita sering mengalami itu benar-benar kerugian. Contohnya seperti ini. Ini sudah saya sulam dengan varietas PPKS Simalungun. Akan tapi bukan main berapa banyak waktu, tenaga dan juga biaya yang kita keluarkan ketika kita menggunakan bibit sawit abal-abal. Untuk bibit sawit abal-abal ini, menurut pengalaman saya, tidak ada kelebihannya. Karena buahnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Namun ketika kita tidak benar-benar teliti, banyak buah jantan. Sawitnya itu tidak mau berbuah sama sekali. Jadi di antara 3 jenis bibit ini, bibit sawit unggul, bibit sawit cabutan, dan bibit sawit abal-abal, saya usahakan bagi teman-teman semua lebih bijak, karena saya ini sudah merasakan dan bereksperimen langsung menerapkan ketiga-tiganya. Di antara 3-nya tersebut, jangan sampai Anda menanam bibit sawit abal-abal. Usahakan ketika Anda sudah keterbatasan maupun dari biaya dan juga waktu, gunakan bibit sawit cabutan yang Anda benar-benar tahu indukannya itu bagus, baru Anda jadikan bibit. Nah, tapi dibalik daripada itu, alangkah lebih baik jika Anda pelan-pelan mengumpulkan uang untuk membeli bibit sawit unggul. Karena tanaman sawit ini tidak ada ruginya, teman-teman. Ini adalah investasi jangka panjang. Anak sampai cucu kita bisa merasakan hasilnya. Alangkah lebih bijak jika kita gunakan bibit yang berkualitas, yang terbukti kita tanam di lapangan. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan pengalaman saya pribadi yang bersifat subjektif. Jika ada pengalaman yang lain, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Saya hanya ingin berbagi pengalaman. Semoga kita bisa menjadi petani yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.